أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam hukumnya adalah sunnah. Cocok ini? Ya. Dikatakan sunnah kalau dilaksanakan insya Allah dapat pahala. Ditinggalkan tidak apa-apa. Dia tidak untuk pahala. Dan juga tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rugi karena salam adalah mengandung keselamatan dan doa untuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan menjawab itu salam hukumnya wajib. Ya, wajib. Jadi mudah-mudahan insyaallah dengan salam yang kita ucapkan tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dunia dan akhirat kita. Allah sayangi kita semua di dunia hingga akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah hingga akhir kiamat insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa memuji dan menyembahnya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan kepada Allah jualan kita senantiasa memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan hanya kepada Allah jualan kita senantiasa memohon ampun atas segala kezaliman yang kita lakukan, baik yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan langsung dengan makhluknya. Dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan tingkah laku kita sehari-hari yang tentunya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala amalan-amalan yang senantiasa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah selamat hidupnya dunia hingga akhirat. Makanya kalau kita sholat di dalam suratul Fatihah, kita ini ulang-ulang terus, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita mohonkan kepada Allah dalam sholat kita melalui surah Al-Fatihah, Allah betul-betul ijabah kita. Karena kita ini di akhir zaman sudah banyak fitnah yang bermunculan. Ya, bahkan kemarin saya nonton di YouTube, itu katanya, saya lupa siapa nama ustaznya, katanya Dajjal ini sudah mau keluar. Ngeri juga dengarnya ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap teguhkan kita dalam agamanya, dalam ketaatan insyaallah. Karena barang siapa juga yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan cahaya dalam hatinya, tidak didekatkan dia kepada Allah, maka tidak satupun makhluk di langit maupun di bumi yang kemudian mampu menuntunnya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menuntunnya untuk menggapai keselamatan di dunia dan akhirat. Makanya beruntung kita di Bakers Muslim Bulukumba ini, setiap malam kita melakukan kajian, ya, kecuali malam Sabtu dan hari Ahad.
tidak ada. Ya. Artinya 5 hari kita non-stop melakukan kajian. Ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada hakikatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sekedar mengucapkan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat syukur yang sesungguhnya bukan pahaji syukur ya. Hakikat syukur yang sesungguhnya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kedua mata diberikan Allah, ya, kita melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari syukur untuk kedua pendengaran kita yang mendengarkan nasihat-nasihat, unten-unten hikmah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita di BKS Muslim ini termasuk dalam bagian itu. Dikasih kedua mata oleh Allah, kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kaki dan semua anggota tubuh kita ini kita dipakai bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syukur yang sesungguhnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas segala nikmatnya. Karena sampai detik ini alhamdulillah kita masih enteng-enteng saja bernafas. Ya, mungkin di luar sana ada saudara-saudara kita tidak mampu lagi bernafas karena kena virus. Ya, karena kena virus ya. Itu juga termasuk izin Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini itu juga karena Allah tolong kita. Allah tolong kita untuk hadir di sini. Makanya kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, nabi yang satu-satunya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak di yaumil qiyamah memberikan syafaat atau pertolongannya. Cuma satu-satunya manusia yang diizinkan Allah, bukan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, bukan itu, bukan Nabi Isa dan sebagainya. Tapi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan Allah memberikan syafaat kepada kita ini, kepada kita umatnya. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah kita termasuk di bagian itu, di bagian umatnya Rasul yang kemudian ditolong oleh Rasulullah? Karena ada kategorinya, ada syaratnya, sehingga kita bisa ditolong oleh Rasulullah. Apa syaratnya? Aktsaruhum alayya salatan. Banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyaknya? Ada ulama mengatakan 300 minimal 300 baca salawat setiap hari. Berarti kalau kurang dari itu tidak dikategorikan banyak bersalawat. 300. Bahkan sebelum kita masuk materi, saya senang menyampaikan kisah-kisah salawat supaya kita punya keimanan ini tergugah, ya, meningkat. Jadi ada satu kisah salawat yang sangat menakjubkan. Kemarin saya baca di camp salawat, di mana kisah ini ada seorang nelayan yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi nelayan, dan dia juga setiap harinya berpuluh-puluh ribu salawat yang dia baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat apa yang dia baca? Ini salawat ini agak aneh salawat yang dia baca ini. Suatu ketika dia mendengar seorang ustaz berceramah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Kan Allah perintahkan kepada kita berselawat, maka kemudian orang ini, nelayan ini juga berselawat kepada Rasulullah, tapi salawatnya yaitu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu salawatnya, kedengaran aneh kan, artinya salawat begitu. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diperintahkan. Itu terus berpuluh-puluh tahun, bahkan berpuluh-puluh ribu dia ucapkan setiap hari salawat. Nah, suatu ketika si nelayan ini di pinggir pantai sedang merajut dia punya jala karena robek. Nah, robek, tiba-tiba ada segerombolan ustadz beserta santrinya. Didengarlah seorang ustadz ini, si nelayan ini merajut jalannya sambil berselawat, sallu alaihi wasallam taslima, sallu alaihi wasallam taslima, sallu alaihi wasallam taslima. Dari awal yang merajut hingga akhir dia baca terus ini.
Tidak lama kemudian dihampiri oleh seorang ustaz. Disuruh ulangi, tapi ulangi dulu satu kali lagi, saya mau dengar. Dia bilang sallu alaihi wasallimu taslima. Apa kata ustaz? Bukan sallu alaihi wasallimu taslima, tapi salli alaihi wasallimu taslima. Bukan sallu tapi salli alaihi wasallimu taslima. Dalam kemudian si ustaz beserta santrinya ini pergi di lautan lepas. Di lautan lepas. Kemudian si nelayan ini berterima kasih kepada sang ustaz. Terima kasih ustaz sudah mengingatkan saya. Karena salawat ini berpuluh-puluh tahun saya baca ini ternyata salah kalimatnya. Begitu berlalu ustaz di tengah laut dia berlayar. Tiba-tiba si nelayan ini lupa. Apa nak bilang tadi ustaz itu? Sallu salli. Sallu salli. Dia ulang-ulang terus. Sallu salli. Sallu salli. Karena saking ingin tahunya ini, jangan sampai salah lagi. Dia kemudian kejar ustaz ini. Nelayan ini mengejar si ustaz. Ingin dia tanyakan kembali, yang mana benar, sallu atau salli? Sallu salli, dia bingung, dia kejar. Selamat datang ustaz. Insyaallah. Sallu salli. Anehnya di sini terjadi keajaiban jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi keajaiban yang sangat dahsyat. Apa keajaibannya? Ternyata nelayan ini mengejar si ustaz itu tidak pakai perahu, tetapi berlari di atas laut. Berlari di atas laut. Dia berteriak, "Ustaz, ustaz, yang mana benar? Sallu salli, sallu salli." Didengarlah sang ustaz ini apa dikatakan ustaz. Kalau bagi Pak Tua terserah, mau sallu mau salli terserah Pak Tua, karena makamnya Pak Tua lebih tinggi daripada saya. Masya Allah. Ini artinya apa? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat saja. Masya Allah, luar biasa. Dianggapnya salah, ternyata makamnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang kita ada tuntunan salawatnya. Apalagi memang ada salawat yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para ulama. Kenapa kita tidak doakan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa tadi itu? Temanya jagalah hati, jangan kau kotori. Bagaimana cara menjaga hati? Tentu ada kiat-kiatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar tapi menyanyi. Salah satu yang wajib kita yakini adalah adanya malaikat. Adanya malaikat. Malaikat ini juga punya ruh, tapi tidak punya akal. Allah ciptakan malaikat itu dari cahaya. Dari cahaya. Makanya kata para ulama tidak bisa disentuh karena bahkan lebih halus daripada udara. Kemudian para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia, yang tidak pernah melakukan pelanggaran satu kali pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya hanya sujud, mengabdi sujud begitu terus. Tidak makan, tidak minum, tidak mengantuk, tidak tidur, tidak berhubungan badan dan sebagainya, tidak pernah letih. Bahkan tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat ini diberikan bermacam-macam tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat diberikan khusus tugasnya mencatat amal kebaikan, mencatat amal keburukan. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan setiap saat ini kita nih terus dikawal oleh dua malaikat. 'Anil yamini, satu sebelah di kanan, wa 'anil shimali, satu sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa tugasnya? Senantiasa mencatat kita punya perilaku yang baik dan yang buruk, ucapan yang baik dan yang buruk. Itu tugasnya malaikat ini. Ada juga malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah menyampaikan salam kepada Rasulullah atas salawat dan salam yang dibaca umatnya. Jadi memang ada malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan salam kepada Rasulullah atas salawat yang dibaca oleh umatnya. Ya Rasul, ini ada salawat dari fulan bin fulan.
dari Ustaz Pahlawi bin salawatnya Rasul. Ada juga malaikat yang ditugaskan memasuki rumah-rumah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyebar rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ketenangan, menyebarkan kedamaian. Bahkan malaikat ini jumlahnya tidak terkira, sangat banyak. Kalau kita ketahui cuma 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Malik, Ridwan, siapa? Munkar, Nakir, Rakib, Atid, siapa lagi? Malik, Ridwan. 10. Padahal jumlah malaikat itu tidak terhitung jumlahnya. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, malaikat penyampai wahyu, tentang Baitul Ma'mur. Apa kata Rasulullah? Baitul Ma'mur itu setiap hari di sana ada 70.000 malaikat yang sholat. Kalau sudah sholat tidak pulang-pulang itu. Berarti setiap hari di Baitul Ma'mur diisi 70.000 malaikat beribadah di sana. Coba itu. Berapa jumlahnya itu? Bahkan kita sekarang ini bermajelis juga ada malaikat yang senantiasa mendoakan kita, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat ini itu mempunyai sayap. Berapa sayapnya? Di Quran surah Fatir ayat 1 dijelaskan. Ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4. Bahkan dalam riwayat malaikat Jibril itu punya sayap 600 sayapnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Kemudian Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Fatir ayat 1. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus menyebarkan rahmat kasih sayang ke dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Tetapi malaikat itu tidak bisa masuk ke dalam rumah kalau dalam rumah ini ada anjing dan patung. Ada anjing dan patung. Kenapa tidak bisa masuk? Karena malaikat itu dicipta dari cahaya yang suci, hanya menyukai tempat yang baik dan suci, dan masuk ke rumah orang-orang yang suci, orang-orang yang beriman. Apa kata Rasulullah SAW? La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Ya. La tadkhulul malaikat. Sesungguhnya malaikat tidak bisa masuk baitan fihi kalbun, yang ada anjing di dalamnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Abu Talha Al-Ansari. Sebagian besar ulama memahami hadis ini secara zahir karena memang tekstualnya seperti itu, artinya memang malaikat tidak bisa masuk. Tetapi Imamul Ghazali juga membahas dari sisi lahiriah terkait dengan batin. Baitan secara zahirnya itu rumah, tetapi menurut Imamul Ghazali secara lahiriahnya adalah qalbu kita. Qalbu kita, hati kita, rumah kita. Anjing dibaratkan karena dia kotor. Karena dia kotor, makanya Imamul Ghazali mensimbolkan bahwa malaikat tidak bisa masuk ke dalam qalbu, menyebarkan ilmu kepada kita kalau hati kita ini senantiasa ada sifat-sifat tercela. Apa sifat-sifat tercelanya? Dengki, iri hati, marah, benci, apalagi hasad, sombong dan sebagainya, merasa ria, Masya Allah. Jadi bagaimana caranya supaya malaikat ini masuk? Ya, tentu dengan cara, kalau tadi di rumah, hilangkan anjingnya. Berarti kalau kita dibersihkan sifat itu, supaya ilmunya Allah itu diberikan, karena memang ada ilmu melalui perantara malaikat. Ada dikasih Allah memang melalui perantara malaikat tidak langsung, tapi
malaikat itu tidak mau mendekat. Bagaimana cara mau mendekat? Sedangkan dia suci, hati kita kotor. Benar enggak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa anjing tidak selalu diartikan secara harfiah sebagai hewan peliharaan yang kita kenal. Anjing bisa bermakna sifat-sifat tercela yang kita miliki. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 68 mengatakan bahwa batin atau kalbu kita ini merupakan rumah. Jadi bukan kalbu tapi kolbu. Ya, karena kalbu anjing. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu tajwid, ya. Kalbu. Kalbi. Artinya namanya kalbi. Ya, kata Imam Al-Ghazali, batin ini merupakan rumah, yaitu tempat malaikat dan tempat singgah jejak mereka dan tempat tetap mereka. Sedangkan akhlak tercela seperti marah, ya, mengikuti syahwat, kemudian dengki, hasud, sombong, ujub, riya, penyakit hati sejenis ini kata Imam Al-Ghazali merupakan anjing yang menggonggong. Astagfirullahaladzim. Kata Imam Al-Ghazali, bagaimana malaikat hendak masuk ke dalamnya, sedangkan rumah itu dipenuhi anjing. Maksudnya sedangkan hati kita ini penuh sifat-sifat yang tercela. Sementara cahaya ilmu tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam batin seseorang kecuali dengan perantara malaikat. Berarti jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ilmu yang nakasih ke orang, ada ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari, kemudian kita susah mengamalkannya, jangan-jangan ada rasa sombong dalam diri kita, merasa lebih baik dari orang. Siapa tunji itu anak-anak. Jangan dengar, itu hati-hati. Karena ilmu Allah itu tidak terbatas pada orang dewasa, orang kecil saja kalau Allah kehendaki punya ilmu, ya insyaallah. Seperti ini, masyaallah, kita perlu pelajari. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah kata Agim dalam nyanyiannya. Apa itu? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jadi hati ini cahaya ilahi. Ya, masyaallah. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jadi hati ini cahaya ilahi. Kapan dia kotor karena selalu gemuruh, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kita mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita, saudara-saudaraku di Bakers Muslim ini, alhamdulillah. Imam Al-Ghazali mendukung takwilnya ini dengan ayat, dengan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ay yukallamahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin ayursila rasulan fayuhiya bi idzni ma yasha innahu aliyyun hakim. Yang artinya tidak seyogyanya Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan seseorang manusia kecuali dengan perantaraan wahyu. Di belakang tabir atau dengan mengirim seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dikehendaki. Sungguh dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Masya Allah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ini diberikan rahmat oleh Allah juga perantara malaikat. Siapa dia? Dan malaikat Jibril alaihissalam. Dia tugas di malaikat Jibril itu tidak terputus, ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu bagaimana kiat-kiat membersihkan hati, kiat mensucikan hati, salah satunya adalah melalui pelaksanaan ibadah 5 waktu, diiringi dengan istighfar dan salawat. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar minimal 700 sampai 100 kali sehari semalam. Kita istighfar berapa? Sampai segitu? Atau kan tidak pernah beristighfar. Itu tanya beristighfar perlu salat.
Di luar sholat begitu melihat perempuan cantik, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Masya Allah. Istighfar Nabi, kata Nabi, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasul, saya setiap hari bertobat kepada Allah 70 kali sehari semalam. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, manusia, tubu ila Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, saya beristighfar kepada Allah 100 kali sehari semalam. Kalau Rasulullah SAW adalah kekasih Allah yang dijamin sudah surga tempatnya, semua amalannya diterima Allah, dosa-dosanya diampuni Allah yang lalu yang akan datang, masih saja beristighfar kepada Allah. Kita ini belum tentu dijamin masuk surga, belum tentu amal kita diterima, belum tentu dosa kita diampuni. Ya Tuhan, nama kuntu istighfar agar-agar apa surga. Nabi Adam saja satu dosanya dikeluarkan dari surga. Ini mega dosa, tapi teman-teman surga. Cocok kira-kira? Cocok Anda. Masya Allah. Makanya apa? Rasulullah SAW yang beristighfar, dan istighfar yang terbaik yang dari itu sayyidul istighfar. Bahkan ketika Nabi bermajelis seperti ini, ada istighfarnya Nabi. Apa istighfarnya Nabi? Sahabat itu menghitung-hitung istighfarnya Nabi ketika bermajelis. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Wa tub alayya, terima taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengasih dan penyayang. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah mati masih beristighfar kepada Allah. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Di akhir hayatnya Nabi masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampuni dosaku, walhiqni, kasihi aku ya Allah. Para Rasulullah ini hambanya Allah, kekasihnya Allah. Walhiqni birrafiqil a'la, dan kumpulkan aku kepada orang-orang yang soleh. Bahkan penghulunya orang soleh Rasulullah SAW masih menginginkan berkumpul orang soleh. Ya Allah. Maka salah satunya untuk membersihkan hati adalah melalui istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar sembari kita membayangkan dosa-dosa kita kepada Allah dan kepada saudara-saudara kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar yang terbaik yaitu sayyidul istighfar. Hafal semua itu? Hafal nih? Ya, kalau belum hafal, tugasnya mencari di internet, insyaallah banyak itu. Kata Nabi, kata ulama, siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu siang dan meninggal sebelum sore, insyaallah dakhala al-jannah. Dan siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu malam, meninggal dunia sebelum subuh pagi, maka insyaallah dakhala jannah. Karena di sayyidul istighfar ini ternyata mengandung keimanan dan ketauhidan yang luar biasa. Kita ada pengakuan bahwa memang Allah itu Tuhanku dan kita adalah hamba. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita untuk membersihkan hati perbanyak istighfar, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah, dan perbanyak bermajelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit ilmunya Allah yang bisa sampaikan kepada kita semua. Saya yang duduk di depan kita di depan ini tidak lebih baik dari jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kelihatan mulia, tetapi saya sesungguhnya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penutup dari nasihat kebaikan ini, jikalau ingin selamat, perbanyak salawat, karena salawat adalah kunci selamat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.